Fakta film Fana 2006 mungkin sudah pernah kalian nonton sebelumnya di channel-channel yang lain ya guys. Tapi Mimin jamin ini adalah fakta-fakta terlengkapnya yang pastinya banyak yang kamu belum tahu tentang film ini. Fana bercerita tentang seorang teroris yang ingin menghancurkan India, akan tetapi terkendala dengan cintanya kepada gadis buta. Memang kata beberapa orang, cinta itu kadang menggagalkan beberapa rencana, ya enggak sih? Nah, wanita buta itu diperankan oleh Kajol. Ini adalah film pertamanya setelah vakum dari dunia hiburan sejak tahun 2001. Awalnya sih Aditya Chopra ingin memerankan Aishwarya Rai, akan tetapi Amir Khan meminta film ini dikerjakan oleh Kajol. Dan di tengah-tengah film kamu pasti tidak sadar kalau wanita penghibur ini adalah Miss Universe Lara Data. Lara Data menerima film ini hanya karena ia ingin tertulis dalam buku Yash Raj Films kalau ia pernah bekerja di bawah rumah produksi ternama tersebut. Alasan lainnya karena ia ingin bekerja dengan Kajol dan Amir Khan dalam satu film. Mungkin karena Aditya Chopra merasa kasihan kepada Lara Data, akhirnya ia mengcasting Lara di film berikutnya Jhum Baraat Jhum bersama Preity Zinta juga Bobby Deol. Nah, kita langsung saja ke fakta-fakta film Fana tahun 2006. Inilah faktor tersembunyi di balik film ikonik ini. Ketika dua perfeksionis bekerja dalam satu film, terciptalah satu karya yang sangat mahal. Setidaknya adegan ini adalah salah satu bukti kalau Amir Khan dan Kajol layak untuk mendapatkan Oscar karena penampilannya, kata netizen. Jadi guys, ini adalah film pertama Amir Khan dan Kajol sebagai sepasang kekasih ya, dan pastinya kalian sudah tahu tentang hal ini. Nah, karena Amir Khan yang meminta Kajol sebagai pasangannya di film Fana, kira-kira apa ya alasan Amir Khan meminta Kajol? Apa pula komentar Kajol tentang bekerja bersama Amir Khan? Sebenarnya Amir Khan sudah pengen sekali bekerja dengan Kajol di tahun 90-an, hanya saja Shah Rukh Khan pernah melarang Amir Khan. Karena kata Shah Rukh Khan waktu itu yang bekerja dengan Kajol di film Basigar, Kajol orangnya tidak akan fokus dan berisik, itu akan membuat kamu tidak bisa bekerja, katanya kepada Amir. Dan benar saja itu terjadi pada pembuatan film Ishq di tahun 97. Amir Khan berjanji tidak akan pernah membuat film lagi bersama Kajol karena sifat Kajol yang seperti Shah Rukh Khan gambarkan tadi di atas itu. Namun Amir Khan mengakui mengapa ia mengambil Kajol di film Fana, karena selama bertahun-tahun ia sebenarnya sudah menantikan bekerja dengan Kajol kembali. Dia tahu bagaimana kualitas akting dan cara berakting Kajol, adapun sifat yang cerewet, tidak fokus, kurang ajar, agresif, bahkan kasar dan lain sebagainya. Amir Khan memaklumi itu karena itu adalah sifat karakter asli Kajol, katanya. Bukan untuk membuat orang lain menjadi tersinggung atau tersakiti, ungkap Amir. Dalam video yang diposting oleh Yash Raj Films di YouTube, Amir berbicara tentang bagaimana saat dia mendengar naskah film ini, dia tahu Kajol yang cocok untuk peran Suni Kodri. Saat pertama kali mendengar naskahnya, kata Amir, saya bilang hanya ada satu orang yang bisa saya lihat berperan sebagai Suni, dan itu adalah Kajol, ungkapnya. Tapi hanya ada satu masalah di sini, jika Kajol akan memerankan film itu, saya mungkin tidak akan terlibat di dalamnya. Karena kata Amir Khan guys, kalau Kajol tahu pemeran utama prianya adalah Amir, pasti Kajol akan menolak film ini, katanya. Entah kenapa Amir Khan berpikiran seperti itu, pasalnya Kajol sudah rela membuang Shah Rukh Khan di Kabhi Al-Fida demi Amir loh. Kata Amir, saya tidak pernah berpikir kami akan bekerja sama. Tampaknya mustahil karena kami berdua memiliki gaya akting yang berbeda. Nah, dan seperti inilah reaksi Kajol saat pertama kali bekerja dengan Amir Khan sebagai kekasihnya di film. Saat Amir Khan bertanya kepada Kajol apa kesan pertama Kajol kepadanya, Kajol bilang, saya tidak mendapatkan kesan apapun. Satu-satunya kesan yang ingin ku buat adalah sidik jariku di lehermu. Di luar daripada itu saya berpikir dan aku masih berpikir bahwa kamu terlalu berlebihan dalam pekerjaanmu. Meski begitu kamu bukan orang jahat, kata Kajol dengan nada bercanda. Amir mengomentari mengatakan justru kamu adalah anak nakal dan sulit dihadapi. Kata Amir, kesan pertamaku kepadamu awalnya menyedihkan. Saya merasa bahwa Anda adalah anak nakal dan sulit untuk dihadapi, namun setelah Fana itu berubah, kata Amir.
Senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda, hal yang sangat jarang terjadi, ungkap Amir kepada Kajol. Di kesempatan lain, Kajol memuja Amir Khan bahwa Amir adalah satu-satunya aktor yang bekerja sangat keras tidak untuk terlihat bergaya. Yang dia pentingkan hanyalah karakter filmnya, kata Kajol. Ya guys, Amir Khan memang tidak seperti Salman Khan atau Shah Rukh Khan yang terus-terusan memamerkan ototnya di film ya. Menurut sebagian kritikus, pengambilan gambar film ini banyak yang terlihat cacat, akan tetapi diselamatkan dengan kinerja sinematografinya. Orang yang berjasa di balik pemandangan yang indah di film ini adalah Ravi Chandran, sinematografernya. Dan BTW guys, salju yang terlihat di film Fana ini harusnya diambil di daerah Kashmir ya. Ya, Kashmir adalah salah satu tempat bersalju yang ada di India, akan tetapi Kajol takut syuting di sana. Kajol takut syuting di daerah Kashmir karena tema film ini sedikit menyinggung tentang terorisme. Jadi sutradaranya memutuskan untuk mengambil lokasi syuting di Polandia, merupakan film India pertama yang syuting di Polandia per Februari 2006. Syuting dilakukan pada akhir musim dingin tahun itu dengan hujan salju turun secara terus-menerus. Waktu itu suhu minus 27 derajat Celcius adalah suhu terdingin dan minus 10 derajat Celcius adalah suhu terhangatnya. Karenanya sutradara mengulangi perekaman adegan beberapa kali terutama untuk lagu Mere Hatme. Sebagai solusi, tim film menggunakan sebuah lampu bertenaga 6 kV untuk menghangatkan tempat tersebut. BTW guys, syuting terakhir di film ini dilakukan di Malaysia, Kuala Lumpur hanya dengan Amir Khan. Itu pun Amir Khan di sana hanya sehari saja loh. Tetapi setidaknya itu ikut mempromosikan keindahan kota di Kuala Lumpur, Malaysia. Di Indonesia kapan ya ada film India syuting di negeri kita? Sama seperti album Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham, juga Dil Hai Tumhara, semua lagu-lagu dari film ini Mimin suka dengar guys. Totalnya ada 7 lagu dalam album Fana ini, dan itu menjadi album penjualan tertinggi ketiga tahun 2006. Dikomposeri oleh penyusun musik lagu Jatin Lalit. Sayang sekali duo ini berpisah setelah mengerjakan musik lagu film Fana. Fana adalah lagu terakhir yang disusun oleh duo Jatin Lalit setelah sebelumnya lagu-lagu enaknya seperti Kuch Kuch Hota Hai, album Kabhi Khushi Kabhie Gham di antaranya. Oh iya, tadi sutradaranya mengatakan kalau suhu dingin di Polandia membuatnya susah untuk merekam adegan Mere Hatme karena memang Mere Hatme ini direkam dengan 2 versi guys. Versi pertamanya yang full di salju dihapuskan dan kemudian dirilis kembali di YouTube. Tentu kamu juga tahu pasti lagu Chanda Chamke kan? Nah, sebenarnya lagu ini harusnya dimasukkan ke dalam film sutradaranya sebelumnya di film Hamtum. Ada satu lagu Hamtum yang berjudul Yara Yara yang tidak dirilis, diubah liriknya lalu dimasukkan ke dalam Fana dengan judul Chanda Chamke. Lalu film ini juga Kajol dan Saroj Khan bekerja untuk terakhir kalinya. Saroj mengkoreografikan lagu Diserang Gila juga Chahan Sifarish. Harus diakui walaupun Saroj Khan sendiri bergeraknya tidak sempurna kalau menari, tapi semua gerakan tariannya itu unik dan ikonik kan teman-teman? Ini adalah comeback Kajol yang langsung mendapatkan penghargaan Filmfare. Satu-satunya penghargaan kategori utama dari film Fana tersebut. Melahkan Aishwarya dengan Doom, juga Rani Mukherjee dengan Kabhi Alvida Kehna, yang faktanya dua film itu lebih laris daripada Fana di tahun 2006. Lain yang menang Filmfare untuk film Fana adalah penulis lirik dan penyanyi playback pria terbaik untuk lagu Chahan Sifarish. Oh ya guys, sedikit info saja, penulis film ini awalnya tidak menyertakan syair-syair yang banyak kita dengar di dalam film ini ya. Akan tetapi ketika mengerjakan syuting adegannya, sutradara memutuskan untuk menambahkan syair-syair agar lebih terkesan berbeda dari film yang lain. Dan kebanyakan syair-syair itu diambil dari film-film lawas loh. Ini hanya diketahui oleh orang-orang India saja. 99% kritikus memuji dan mereview positif Kajol di film ini. Kata kritikus yang satu, film ini memang bukan film yang baru dalam hal temanya, akan tetapi semuanya menantikan bagaimana Amir dan Kajol dipasangkan.
Dan seperti Mimin hanya terpaku pada akting kedua aktor ini yang bisa memunculkan chemistry yang sangat baik. Bahkan bisa dibilang menyaingi atau bahkan menyamai chemistry Shah Rukh Khan dan Kajol. Kata kritikus lainnya, Kajol berhasil membayang-bayangi Amir Khan di film ini. Sementara kata kritikus yang lain, Kajol menambahkan nuansa yang lebih hidup lagi di film ini dan bisa dibilang ini adalah peran terbaiknya yang pernah ia kerjakan di film. Juga menurut para kritikus guys, ada beberapa hal yang mengganggu di film ini, seperti misalnya penampilan Tabu yang kacau dengan perannya. Juga sebagian menilai Rishi Kapoor perannya sangat mengganggu jalan cerita film ini. Let's go. Fakta terakhir, Vanna dilarang syuting di Delhi. Karena di film ini diceritakan ada satu adegan yang meledakkan Delhi dan memporak-porandakan kota tersebut. Sangat lama bahkan setelah syuting di Polandia baru tim film mendapatkan izin untuk syuting di sana. Karena menurut Badan Survei Arkeologi India, ledakan yang dilakukan di salah satu kota pariwisata di Delhi akan membuat wisatawan berkurang. Karena ledakan itu akan menghancurkan warisan budaya di monumen Benteng Merah Delhi. Namun Yasraj Films terus-menerus meyakinkan mereka, mengatakan bahwa Vanna adalah sebuah perantara yang bagus untuk memamerkan warisan India ke seluruh dunia dan mempromosikan pariwisata yang ada di India. Setelah mendapatkan izin, setidaknya sebanyak $70 atau 1 juta per hari dihabiskan selama 9 hari untuk memperbaiki kerusakan karena ledakan yang ditimbulkan. Syuting dilakukan antara pukul 5.30 pagi dan jam 10 malam. Dan satu lagi fakta menarik yang ketinggalan guys, Rishi Kapoor mengatakan kenapa ia tidak pernah bisa berpasangan dengan Kajol dan hanya menjadi ayahnya. Padahal kata Rishi dia pernah menjadi kekasih Manisha Koirala juga Tabu di zaman 90-an era kemasan Kajol. Malah aku jadi ayahnya sudah beberapa kali kata Rishi. Pertama di film Kuch Kati tahun 90-an dan yang terakhir adalah di film Vanna ini, ungkapnya. Dan itu saja guys beberapa fakta film Vanna yang pasti banyak sekali kamu belum ketahui kan? Apakah boleh Mimin membahas film yang pernah dibahas oleh channel-channel yang lain? Komen di bawah ya. Never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast.